Sudah masuk semua? Dengar Bu In ngomong? Kan itu aktif orang. Bu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan dipimpin ketua kelasnya Mas Loli, dibuka mikrofonnya. Ya Bu, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Loli sudah memimpin doa. Silakan untuk presentasi kalian bisa ketik di kolom chat ya atau kolom pesan. Nah, contohnya ya, misalnya Rio Dika hadir ya, seperti itu. Silakan Bu In beri waktu. Diketik di kolom chat. Nah, ini ya. Ada Mbak Handewi sudah hadir, Mbak Kiran, Mbak Putri, Mbak Nadia, Mas Loli, Mas Rio, Mbak Bella, ya. Nah, sepertinya semuanya sudah hadir ya. Di pagi yang cerah ini bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bu. Baik Bu. Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking ya atau tepuk semangat. Silakan bisa dibuka mikrofonnya. Ya, Ibu instruksikan terlebih dahulu. Untuk ice breaking tepuk semangat ya, contohnya seperti ini. Semangat pagi satu kali, siang dua kali, malam. Bisa dipahami? Ya, mulai sekarang ya. Semangat pagi, semangat siang, semangat malam, semangat pagi, semangat malam, semangat siang. Ya, terima kasih. Ternyata semuanya sudah fokus, bisa ditutup kembali mikrofonnya. Tema atau topik layanan bimbingan klasikal ini judulnya yaitu melanjutkan sekolah setelah lulus SMP ya, yang bertujuan untuk agar siswa mampu menganalisis jenis-jenis sekolah lanjutan ya, kemudian membandingkan sekolah lanjutan, kemudian memilih jurusan di sekolah lanjutan. Kemudian setelah itu menentukan sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Ya, bagaimana? Apakah sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal hari ini? Siap Bu. Ya, terima kasih. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan hari ini ya, nanti Ibu akan mengarahkan siswa-siswi Ibu mempresentasikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan sebelum Google Meet ini ya di WA Group. Nanti perwakilan satu kelompok untuk mewakili kelompoknya ya, jika waktunya masih ada nanti dilanjut kelompok berikutnya. Setelah itu Ibu nanti akan menayangkan PowerPoint kemudian video penguat. Jadi nanti siswa-siswi Ibu bisa mengamati dari tayangan PowerPoint dan video penguat. Ya, kemudian di akhir layanan Ibu akan memberikan LKPD dan evaluasi ya, nanti Ibu jelaskan di akhir layanan. Kemudian dalam layanan ini ada aturannya ya, jika ingin bertanya atau berdiskusi bisa angkat tangan dengan mengeklik tombol gambar tangan ya atau telapak tangan. Ya, kemudian setelah Ibu persilakan bisa dibuka mikrofonnya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Layanan hari ini akan diadakan selama 1 kali pertemuan 40 menit. Bagaimana? Setuju tidak?
Setuju, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu ingin mengetahui bagaimana pengalamanmu tentang topik tadi ya, melanjutkan sekolah setelah lulus SMP, atau ada yang sudah punya gambaran mengenai sekolah setelah lulus SMP? Ya, kira-kira siapa yang ingin berbagi pengalaman? Ya, silakan Mbak Kiran. Saya ingin melanjutkan ke SMK, Bu, karena ingin seperti kakak setelah lulus SMK bisa langsung kerja, tapi orang tua ingin saya ke SMA. Ya, terima kasih Mbak Kiran. Bisa ditutup lagi mikrofonnya. Jadi Mbak Kiran ini ingin melanjutkan ke SMK seperti kakak agar setelah lulus SMK langsung kerja. Tetapi orang tuanya ingin ke SMA. Nah, nanti Mbak Kiran bisa mengamati tayangan PowerPoint dan video dari Bu Iin ya. Begitu ya Mbak Kiran ya. Nanti di situ semoga Mbak Kiran bisa menemukan jawabannya ya, Mbak Kiran. Selanjutnya tadi yang sudah angkat tangan Mas Rido. Silakan Mas Rido. Dibuka mikrofonnya Mas Rido. Mana Mas Rido? Oh ya. Ya, belum ada gambaran mau kemana setelah lulus SMP. Ya, terima kasih Mas Rido. Nah, ternyata Mas Rido belum memiliki gambaran setelah lulus SMP mau kemana ya. Nanti bisa mengamati tayangan PowerPoint dan video yang akan Bu Iin jelaskan ya. Seperti itu ya Mas Rido ya. Nah, baiklah. Mari kita mulai ke tahap inti. Apakah semuanya sudah siap? Siap, Bu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan mengarahkan siswa-siswi Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kemudian nanti kelompok lain menanggapi. Nah, untuk saat ini Ibu ingin perwakilan 2 siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mewakili kelompoknya ya. Jika nanti waktunya masih cukup, maka akan dilanjutkan ke kelompok lain. Ya, silakan kelompok pertama ini. Dari hasil diskusi kelompok kami akan melanjutkan ke SMA, Bu, supaya bisa kuliah. Saya memiliki cita-cita menjadi guru, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi setelah lulus SMP, diskusi dari kelompoknya Mbak Handewi tadi ingin melanjutkan ke SMA karena bercita-cita jadi guru ya untuk Mbak Handewi ya. Ya, bagus sekali ya hasil diskusinya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan PowerPoint ya. Jadi PowerPoint ini judulnya melanjutkan sekolah setelah lulus SMP. Nanti siswa-siswi Ibu silakan mengamati PowerPoint-nya ya. Sedang proses ya. Sudah terlihat apa belum? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ibu akan menjelaskan dulu ya. Jadi judulnya melanjutkan sekolah setelah lulus SMP. Yang pertama, mengenal jenis-jenis sekolah lanjutan ya. Ada sekolah menengah atas atau SMA. Jadi untuk sekolah menengah atas itu bertujuan untuk mempersiapkan siswa-siswi memasuki pendidikan tinggi. Ya, jadi bagi yang ingin nantinya berkuliah dulu ya, bisa memilih SMA. Kemudian ada program studi SMA. Yang pertama ada program Matematika dan Ilmu Alam atau disingkat MIA. Ya, jadi dalam program Matematika dan Ilmu Alam ini lebih banyak mempelajari tentang misalnya matematika ada hitung-hitungannya ya. Kemudian di ilmu alam atau IPA ya, biasanya kalau misalkan IPA itu ada prakteknya, misalnya contohnya
disuruh membawa bahan-bahan praktek. Contoh, disuruh membawa pohon atau bunga putri malu. Nah, nanti bisa diamati di situ dalam program MIA. Ya, kira-kira kenapa kok putri malu itu ketika disentuh menguncup. Nah, seperti itu dalam program MIA. Kemudian yang kedua ada program ilmu-ilmu sosial atau singkatan dari IIS. Jadi, dalam program ilmu-ilmu sosial atau IIS itu lebih banyak mempelajari contohnya ilmu-ilmu sosial ya, misalnya sejarah, kemudian sosiologi. Nah, ini bisa cocok sekali untuk siswa-siswi yang memiliki hubungan sosial yang baik ya. Kemudian yang ketiga program studi ilmu budaya dan bahasa atau IBB. Nah, dalam IBB ini itu lebih cenderung mempelajari berbagai macam budaya dan bahasa ya. Misalnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, misalnya ada tambahan bahasa Prancis seperti itu. Kemudian slide selanjutnya ada sekolah menengah kejuruan atau SMK. Ya, jadi di dalam SMK ini itu untuk menyiapkan siswa-siswi memasuki lapangan kerja. Nah, ini ya. Jadi bagi yang ingin langsung bekerja setelah lulus SMP bisa masuk ke SMK. Ya, dalam program studi SMK itu ada berbagai macam ya. Yang pertama ini ada teknik komputer jaringan. Nah, bagi siswa-siswi yang menyukai komputer ya, yang pinter dalam pengaplikasian komputer bisa masuk ke teknik komputer jaringan. Kemudian ada yang kedua akuntansi. Nah, nih bagi siswa yang suka mengelola pengeluaran, pemasukan bisa masuk akuntansi. Jadi di situ nanti dalam program studi akuntansi bisa lebih banyak atau lebih detail mempelajari tentang keuangan, bagaimana caranya mengelola, bagaimana caranya membuat buku besar dan lain sebagainya. Kemudian ada administrasi perkantoran ya. Nah, ini bagi siswa-siswi yang suka atau menggemari tentang administrasi ya, misal ingin mengadministrasikan catatan-catatan. Nah, ini bisa masuk administrasi perkantoran. Nanti misalnya pengen kerja di bagian staff admin ya, bisa masuk di administrasi perkantoran. Kemudian ada teknik kendaraan ringan ya atau TKR. Jadi dalam teknik kendaraan ringan ini kalau siswa-siswi yang menyukai contohnya modifikasi motor. Nah, ini sepertinya cocok ya masuk di teknik kendaraan ringan. Biasanya lebih dominan siswa laki-laki ya yang suka modifikasi motor atau memiliki cita-cita nanti membuka bengkel sendiri. Nah, ini bisa masuk teknik kendaraan ringan. Kemudian ada tata busana. Nah, ini ya yang suka dengan gambar ya, khususnya menggambar model baju, model pakaian, ini bisa masuk tata busana. Atau ternyata bisa memiliki ini keterampilan menjahit ya, ternyata bisa menjahit, ini bisa masuk ke tata busana. Dan sebenarnya masih banyak jurusan-jurusan yang lain. Selanjutnya ada madrasah aliyah. Jadi madrasah aliyah ini hampir sama dengan SMA ya. Jadi untuk mempersiapkan siswa-siswi memasuki pendidikan tinggi. Untuk program studi di MA itu ada 4. Ya, ini ada yang pertama matematika dan ilmu alam MIA, kemudian ada ilmu-ilmu sosial atau IIS, ilmu-ilmu budaya dan bahasa atau IBB, dan ilmu-ilmu keagamaan atau IIK. Jadi hampir sama seperti SMA, hanya tambahannya ada program studi ilmu-ilmu keagamaan. Nah, dalam ilmu keagamaan ini nanti siswa-siswi lebih banyak atau dominan mempelajari tentang keagamaan, khususnya agama Islam ya. Selanjutnya, slide selanjutnya ada ini ya perbedaan dari SMA dan MA ya, yaitu dalam MA ada penambahan pelajaran agama seperti bahasa Arab, kemudian ada Al-Quran dan hadis,
ya, kemudian ada sejarah Islam, fikih, akidah akhlak, ya. Jadi semua itu dilakukan untuk membekali ilmu agama, ya, agar seimbang dengan ilmu dunia. Nah, itu ya. Jadi di MA ada tambahan keagamaannya. Kemudian selanjutnya ada cara mempersiapkan diri memasuki sekolah lanjutan. Ya, ini ya. Yang pertama, menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah. Ya, jadi kalian harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Kira-kira setelah lulus SMP nanti akan memilih ke SMA atau SMK atau MA ya. Disesuaikan dengan tujuanmu ya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan diri sedini mungkin. Ya, dalam hal ini yang dimaksud mempersiapkan diri itu ya, kalian mulai dari sekarang harus mempersiapkan nilai-nilai yang bagus ya, nilai-nilai yang baik ya, supaya nantinya bisa memilih sekolah yang favorit atau sekolah yang diimpikan ya, sehingga nilai-nilai itu akan menjadi dorongan agar nantinya kalian bisa sukses. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan bakat yang kalian miliki ya. Nah, ini sangat penting sekali karena kalian harus memiliki bakat yang sesuai dengan sekolah lanjutan nantinya. Nah, misalnya contohnya tadi ya, seperti memiliki bakat menggambar. Menggambar khususnya model pakaian. Nah, nanti bisa mungkin jadi desainer ya, ambil di SMK jurusan tata busana, membuat gaun-gaun pesta atau membuat gaun-gaun pengantin. Nah, itu sangat bisa sekali ya. Jadi harus sesuai dengan bakat yang dimiliki. Kemudian yang keempat, berbicara dengan orang tua. Maksudnya di sini yaitu berdiskusi dengan orang tua. Ya. Jadi harus disesuaikan misalnya dengan keadaan ekonomi orang tua, kemudian harus disesuaikan dengan jarak antara rumah dan sekolah yang kalian nanti akan pilih. Ya, kira-kira jaraknya jauh atau tidak ya. Misal kalian ingin ke SMK ya. Nah, ternyata jaraknya kok jauh dari rumah. Ternyata lebih dekat dengan SMA. Nah, ini nanti bisa didiskusikan dengan orang tua. Kalaupun misalnya ternyata memilih SMK meskipun jauh, nah nanti solusinya bagaimana? Apakah nanti diantar jemput dengan orang tua atau nanti naik angkutan? Nah, itu perlu dibicarakan dengan orang tua ya, supaya tidak menghambat nantinya kalian sekolah atau belajar. Kemudian yang terakhir ya, mintalah bimbingan guru BK di sekolah ya. Jadi guru BK-nya kan Bu Iin ya, jadi nanti anak-anak bisa minta bimbingan ke Bu Iin. Ya, misalnya Bu, saya memiliki kesulitan memilih sekolah lanjutan ya, kira-kira saya cocoknya kemana Bu? Cocoknya ke SMA, ke SMK atau MA Bu? Nah itu bisa minta bimbingan Bu Iin ya, untuk Bu Iin berikan informasi, jadi SMA itu seperti ini, jurusannya seperti ini, seperti itu. Jadi supaya kalian bisa memantapkan pilihan sekolah lanjutan sesuai dengan bakat kalian dan sesuai dengan dukungan dari orang tua. Slide selanjutnya, ya tidak terasa ya, slide PowerPoint-nya sudah berakhir. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Nah, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Mbak Bella, ya silakan Mbak Bella, bisa dibuka mikrofonnya. Saya ingin bertanya Bu, saya ingin menjadi YouTuber. Sekolah mana yang cocok untuk saya Bu? Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi Mbak Bella ini bercita-cita menjadi YouTuber ya, sangat milenial sekali, sangat zaman kekinian sekali ya. Nah, kalau Mbak Bella ingin menjadi YouTuber, bisa memilih ke SMK ya, mengambil program studi teknik komputer jaringan atau audio visual. Ya, nah di situ nanti kan pasti diajari bagaimana cara editing video ya, kemudian bagaimana cara mengoperasikan komputer ya. Intinya di dua itu, teknik komputer jaringan atau audio visual. Ya, seperti itu ya Mbak Bella ya. Iya Bu. Nah, untuk selanjutnya nih, Mbak Nadia sudah angkat tangan. Silakan Mbak Nadia, dibuka mikrofonnya Mbak Nadia. Bu, saya ingin bertanya, kalau pilih MA Madrasah Aliyah, apakah nantinya bisa masuk kuliah?
Ya, terima kasih Mbak Nadia. Ya, sangat bisa ya Mbak Nadia untuk melanjutkan ke kuliah ya. Jadi, misalnya kalian ingin kuliah kemudian bekerja, sebenarnya sekolah lanjutan manapun itu bisa, SMA bisa, MA bisa, SMK juga bisa. Nah, tapi untuk memprioritaskan, misalnya kalian ingin langsung kerja ya berarti milihnya ke SMK. Tapi kalau untuk prioritasnya kuliah bisa memilih SMA atau MA. Ya, seperti itu ya Mbak Nadia ya. Ya. Iya, Bu. Selanjutnya ya, Ibu akan menayangkan video ya mengenai sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Silakan nanti bisa diamati ya videonya ya. Ditunggu, sedang proses untuk membuka videonya. Sudah keluar belum? Sudah muncul belum videonya? Oh iya, sedang proses nih. Nah, suaranya bisa terdengar tidak suaranya? Nah, itu ya tadi ya video dari melanjutkan sekolah setelah lulus SMP. Jadi tadi ada step-stepnya ya, supaya kalian itu bisa mantap atau yakin memilih sekolah lanjutan setelah lulus SMP nanti ya. Nah, setelah tadi ada tayangan PowerPoint, kemudian ada video, tadi juga sebelumnya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ibu ingin mengajak siswa-siswi Ibu mencurahkan pendapatnya, kemudian berdiskusi dan tanya jawab ya. Jadi nanti jika ingin
berdiskusi atau tanya jawab atau misalnya ingin curah pendapat ya, bisa angkat tangan ya, bisa diutarakan pendapatnya. Ya, silakan. Nih yang sudah angkat tangan ada Mbak Siska ya. Yang pertama Mbak Siska, silakan Mbak Siska dibuka mikrofonnya. Saya ingin bertanya, Bu. Saya ingin masuk SMA. Jurusan apa yang cocok untuk saya, Bu? Terima kasih Mbak Siska. Jadi Mbak Siska itu ingin masuk ke SMA ya. Dan masih bingung ya mengenai jurusannya. Ya, kira-kira kalau Bu In tanya Mbak Siska ingin jadi apa cita-citanya? Sudah Jadi tahu? guru. Oh iya, jadi guru. Sama seperti Mbak Handewi ya tadi ya. Sepertinya tadi satu kelompok diskusi ya. Ya, ternyata Mbak Siska ingin jadi guru ya. Nah, kalau ingin masuk SMA, ingin menjadi guru, ya sebenarnya program studi apapun bisa ya. Tadi di SMA kan ada MIA, ada IIS, ada IBB. Nah, gurunya kira-kira guru apa nih, Mbak Siska? Guru matematika. Nah, ternyata Matematika. guru matematika ya Mbak Siska, berarti bisa memilih SMA program studi MIA ya, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, karena ingin jadi guru matematika jadi ambilnya itu. Nah, setelah lulus SMA nanti Mbak Siska bisa lanjut kuliah di program studi pendidikan matematika. Nah, nanti biar jadi guru matematika. Seperti itu ya Mbak Siska ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Siska. Untuk selanjutnya tadi yang sudah angkat tangan Mas Loli. Ya, silakan Mas Loli. Mas Loli dibuka mikrofonnya. Saya ingin berpendapat, Bu. Untuk memilih sekolah lanjutan bisa disesuaikan dengan minat kita. Saya ingin lanjut ke SMK, Bu. Ya, terima kasih Mas Loli. Nah, ternyata betul sekali apa kata Mas Loli. Jadi untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan yang pertama itu harus bisa menyesuaikan dengan minat kita. Nah, ini kan minatnya Mas Loli kan ke SMK ya tadi ya Mas Loli ya. Kira-kira nanti Mas Loli itu cita-citanya jadi apa? Silakan dibuka mikrofonnya Mas Loli. Polisi. Oh ya, bagus sekali. Ternyata cita-cita Mas Loli jadi polisi. Nah, ini jadi polisi juga bisa masuk ke SMK ya. Oke, Bu In dukung. Bagus sekali Mas Loli. Tadi yang sudah angkat tangan lagi Mbak Putri Ayu. Silakan Mbak Putri Ayu dibuka mikrofonnya. Saya setuju dengan Loli, Bu, tetapi kalau saya ingin masuk SMA. Ya, terima kasih Mbak Putri Ayu. Jadi Mbak Putri ingin masuk ke SMA. Nah, kira-kira nanti cita-citanya mau jadi apa Mbak Putri? Dokter. Oh iya, jadi dokter ya Mbak Putri ya. Bagus sekali ya jadi dokter. Nah, kalau jadi dokter berarti masuknya ke SMA jurusannya MIA ya, program studi Matematika Ilmu Alam. Ya, seperti itu ya Mbak Putri ya. Nah, selanjutnya setelah tadi kalian berdiskusi ya, tadi sebelum tayangan virtual ini kan berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompok, kemudian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Kemudian kalian juga tadi sudah mengamati PowerPoint, tadi sudah ada yang bertanya, sudah ada yang berpendapat, setelah itu tadi sudah menonton video penguat ya, supaya bisa menguatkan kalian atau meyakinkan kalian untuk memilih studi lanjutan setelah lulus SMP. Nah, sekarang Ibu ingin kalian simpulkan ya dari tayangan PowerPoint tadi dan video penguat tadi, simpulan dari yang kalian sudah amati itu apa sih? Ibu ingin tahu. Ya, silakan ini Mas Rido yang sudah angkat tangan. Mas Rido bisa membuka mikrofonnya. Simpulannya apa Mas Rido? Mas Rido? Mas Rido dengar suara Bu Iin? Mas Rido belum dibuka mikrofonnya. Nah itu, jadi kesimpulannya apa?
Atau Mbak Sheila, Mbak Sheila bisa menyimpulkan Mbak Sheila? Jadi kesimpulannya layanan hari ini untuk menentukan sekolah lanjutan bisa ke SMA, SMK atau MA disesuaikan dengan bakat dan minat dan harus berdiskusi dengan orang tua. Ya, terima kasih Mbak Sheila, tapi suaranya kok kecil sekali. Coba didekatkan ini mikrofonnya Mbak Sheila. Mikrofon di headsetnya didekatkan. Nah, coba diulangi tadi. Kesimpulannya apa Mbak Sheila? Jadi kesimpulannya layanan hari ini untuk menentukan sekolah lanjutan bisa ke SMA, SMK atau MA disesuaikan dengan bakat dan minat kita dan harus berdiskusi dengan orang tua. Ya, terima kasih Mbak Sheila. Nah, itu tadi bagus sekali simpulannya ya. Cuman tadi di awal kok suaranya kecil sekali. Ya, ternyata mikrofonnya kurang dekat. Bagus sekali ya Mbak Sheila. Jadi simpulan hari ini itu untuk melanjutkan sekolah lanjutan ke SMA, ke SMK atau MA harus disesuaikan dengan bakat dan minat kita. Kemudian harus berdiskusi juga dengan orang tua ya. Kira-kira bakat dan minat kita itu apa, yang cocok kemana, kemudian nanti diskusi dengan orang tua. Jadi orang tua itu ingin membimbing anaknya itu ke sekolah mana nanti supaya antara orang tua dan anak memiliki keinginan yang sama ya untuk memilih sekolah lanjutan setelah lulus SMP ya. Nah, tidak terasa sekali ya 40 menit hampir berlalu ya. Jadi dalam layanan hari ini diadakan hari Selasa ya, berarti rencana layanan pelaksanaan selanjutnya yaitu akan diadakan minggu depan ya, jadi Selasa depan ya. Bagaimana, setuju? Setuju. Terima kasih. Nah, untuk LKPD dan evaluasi Ibu akan memberikan penjelasan ya dalam pengisian LKPD dan evaluasi. Nah, ini Ibu tampilkan, silakan diamati ya. Nah, jadi LKPD-nya itu sebenarnya ada link Google Form-nya. Jadi nanti ngisi di link Google Form-nya. Sebentar Ibu tampilkan yang link Google Form-nya terlebih dahulu. Oke, itu ya. Nanti dalam pengisian LKPD ya Ibu akan memberikan link Google Form. Ya, itu linknya. Ini Ibu kesulitan untuk membuka link Google Form-nya. Jadi nanti di link Google Form-nya itu ada pengisian nomor absen, kemudian nama peserta didik ya atau nama kalian, kemudian nanti kelasnya. Nah, untuk LKPD isinya ini ada pengisian tentang apa yang kalian pahami tentang sekolah lanjutan, kemudian jenis-jenis sekolah lanjutan itu apa aja, kemudian ada jurusan-jurusan dari SMA itu apa aja, SMK apa aja, MA apa aja, kemudian jurusan yang nantinya akan kamu pilih, kemudian sekolah lanjutan yang akan kamu pilih. Jadi nanti Ibu harap dalam pengisian LKPD ini sudah benar-benar mantap dan yakin memilih sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Nah, untuk evaluasinya ini ada di bawah. Nah, ke bawah lagi. Nah, ini ya ada evaluasi ya yang kalian juga akan isi ya. Sama, nanti juga ada link Google Form-nya ya. Ibu ini kesulitan membuka link Google Form-nya.
Jadi nanti dalam evaluasi isinya untuk identitas sama ya, ada nomor absen, kemudian ada nama siswa, kemudian kelas. Nah, nanti untuk pengisiannya seperti ini, nanti menggunakan skor ya. Ini contohnya nih, pernyataan 1, saya memperoleh kepuasan setelah mendapat layanan ya, layanan hari ini. Ya, misalnya skornya 1 sampai 4. Ya, kalau 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup baik, 1 kurang baik ya, nanti disesuaikan. Kemudian ada pemahamannya, bagaimana setelah mengikuti layanan hari ini, kemudian kehadirannya diterima dengan baik oleh Bu Iin ya, kemudian Bu Iin juga memberikan kesempatan untuk berpendapat, menyampaikan pendapat, kemudian di evaluasinya juga Ibu ingin mengetahui ini nanti siswi Ibu ini sudah mampu memahami jenis-jenis sekolah lanjutan atau belum, kemudian membandingkan sekolah lanjutan, kemudian memilih jurusan yang ada di sekolah lanjutan, dan yang terakhir mampu menentukan sekolah lanjutan setelah SMP ya. Nanti linknya Ibu akan share di WA group ya. Ada pertanyaan atau tidak? Atau sudah dipahami? Silakan dibuka mikrofonnya. Sudah paham atau belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, sudah paham ya. Ada pertanyaan tidak mengenai LKPD dan evaluasi? Ada pertanyaan tidak? Tidak? Ya, kalau tidak, sebelum kita akhiri ya, Ibu ingin kalian benar-benar yakin dan mantap nanti memilih sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Jadi diharapkan dalam layanan klasikal hari ini tadi sudah berdiskusi, sudah mengamati PowerPoint, sudah mengamati video, ya sudah curah pendapat. Ibu berharap nanti sudah tidak memiliki kesulitan lagi mengenai sekolah lanjutan ya. Atau ternyata kok masih ada yang belum mantap ya. Nah, nanti bisa datang ke ruang BK menemui Ibu ya, bimbingan dengan Bu Iin ya, kira-kira apa yang belum paham ya, atau apa yang belum mantap mengenai sekolah lanjutan setelah lulus SMP ya. Tidak terasa ternyata waktunya sudah 40 menit ya. Nah, sebelum mengakhiri layanan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan ketua kelasnya Mas Loli untuk memimpin doa. Dibuka mikrofonnya Mas Loli. Iya Bu, untuk mengakhiri layanan hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Loli sudah memimpin doa hari ini. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi Ibu yang telah bersedia mengikuti layanan hari ini. Semoga layanan hari ini bisa bermanfaat ya, khususnya untuk memilih studi lanjutan setelah lulus SMP. Ya, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak, bisa keluar dari Google Meet ini ya dengan mengeklik tombol telepon merah itu. Nanti keluarnya nanti ya. Bu Awi, Putri, Halo, salam. nggih. Nggih, monggo. Barangkali ada. Nggih. Monggo Putri, nuwun monggo. Baik, Bu. Assalamualaikum Kalau warahmatullahi dari saya wabarakatuh. sudah bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih ada satu siswa, Bu. Oh, nggih. Oh iya, Mas Loli. Lalu bisa komunikatif. klik keluar ya. Sudah dengan siswanya sudah komunikatif. Oke, Bu. Bagus menurut saya, sudah bagus. Ditahankan. Mungkin ya lebih ini ke yang video itu mungkin lebih lancar. Apa namanya tayangannya ya. Sinyalnya juga kelihatannya bagus.
siswanya juga komunikatif. Sebenarnya di awal tadi Dari saya, agak nggak stabil Bu sinyalnya. ya memang ada tengah-tengah gitu. Tapi secara umum ya sudah lancar. Dengan kondisi ini mendung gini kan tadi termasuk lancar. Siswanya ada yang kurang. Tapi dari Bu Evita sendiri suara dan sebagainya komunikatif, suara juga sudah jelas, ya. Saya secara umum bagus. Nggih, matur nuwun Bu Awi. Lancar bersentuh. Untuk Putri, Nggih, kalau matur ada nuwun. tambahan dari Putri, Matur nuwun Bu Awi. Nggih. Monggo Putri. Iya, Bu Evita. Tadi sudah lancar semua. Cuma ya, waktu panjenengan masih sisa banyak ya. Nggih, sebenarnya tadi mau ini Bu, menayangkan yang Google Form itu. Seandainya tadi lancar dibuka Google Form-nya mungkin akan cukup waktunya, Bu. Iya. Cuman tadi saya susah membuka Google Form-nya. Bu Evita menghitung, jadi tahap awal itu kita beri waktu 20%. Terus langsung masuk di persepsi. Terus 60% waktu dari 45 menit itu untuk proses inti. Nanti penutup dan LKPJ itu 20% dari 45 menit yang penjenengan tentukan. Jadi komposisinya pas. Tadi di inti berarti belum digunakan secara maksimal. Tapi penyampaian bagus. Jadi manajemen waktunya saja yang kebanyakan di belakang. Gitu. Mungkin awal penyampaian ke-7, tapi betul tampilannya sudah bagus. Nanti tinggal penjenengan edit menjadi 15 menit, dipilih dan diberi titel, diberi insert text gitu. Sama ini Bu, kalau di SMK itu kan program keahlian, bukan prodi kayaknya. Coba nanti dicari referensi yang betul ya. Jadi SMK itu program keahlian. Nggih, Bu. Ya, nanti tinggal editnya saja. Terus masukkan mikrofon panjenengan misalkan dimasukkan sini gimana Bu? Atau pakai yang wireless, jadi penjenengan tidak sibuk memegang mic-nya. Ya, jadi penjenengan kalau bisa kadang menunjukkan gestur kita sok-sok guru kita agak jauh dari layar begini, sehingga tangan kita saat memberikan penekanan kepada siswa itu jelas ada gerakan. Jadi nanti di UKIN panjenengan akan dinilai gestur. Ya, itu ada. Tolong diperhatikan. Ya, tidak harus jauh dari kamera terus, tapi kadang mendekat supaya peserta didik secara virtual itu mengetahui apa yang penjenengan jelaskan, sehingga mimik raut wajah guru dalam saat menyajikan itu siswa merasa nyaman. Pengelolaan kelas sudah cukup baik. Itu aja Bu. Tadi ya keahlian, program keahlian SMK itu sebutannya program keahlian. Sepertinya seperti itu. Nanti referensinya dicari lagi ya. Sama tadi perhitungan pengelolaan waktu. Jadi kalau saya 45 menit berarti 20%-nya sekian menit. Gitu. Sukses Bu Evita. Terima kasih. Langsung live ya saya. Bu Awi, ada tambahan lagi mboten Bu Awi? Oh, sudah cukup Mbak Astita? Saya. Nggih Bu Awi, matur nuwun.